Yepa Puspita, Ibu Sarita Padanato. Sekarang Ibu ngekos di di sini di kawasan Bumi Putih Bekasi. Di mana apabila kalian ingin mampir bisa saja ke sini Ibu. Sebelum kita melihat pelajaran hari ini yang banyak kalian untuk merapikan tempat duduk kalian terlebih dahulu. Apabila tempat duduk yang rapi, bersih, tanpa adanya sampah, kita belajar yang akan nyaman dan dapat memperhatikan penjelasan Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran, kabarnya ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, kalian akan berdoa dalam bersama berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum Ibu mengecek kehadiran kalian, nantinya kalian akan masing-masing menyebutkan cita-cita dari kalian masing-masing. Dengan siapa yang bisa ingin hari ini? Semua di sini. Ya, di sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Tiara menikah? Insya Allah. Binta Jessica? Ferry? Tantri? Wah, jadi buka di buku itu, Bu. Insya Allah. Messi? Berusaha, Bu. Amin. Semoga cita-cita kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat membanggakan Di sini Ibu akan sedikit bertanya, siapa yang di sini masih ingat mengenai pelajaran minggu lalu? Ibu harap dapat menjelaskan sedikit mengenai pelajaran minggu lalu. Siapa di sini yang bisa menjelaskan sedikit atau masih ingat mengenai pelajaran minggu lalu? Sebenarnya ini adanya kita suci Al-Quran ya. Baiklah, kepada Tiara, Ibu mempersilakan untuk menjelaskan sedikit mengenai materi minggu lalu. Yaitu kita suci bisa kita Al-Quran yang diyakini sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dianggap sebagai firman Allah dan dianggap sebagai panduan bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Terima kasih kepada Saudara Tiara yang menjelaskan sedikit mengenai materi kita minggu lalu. Materi kita hari ini yaitu mulai kehidupan akhirat dengan menghindari gaya hidup materialistik, hedonisme, dan konsumtif. Di sini siapa yang bisa menjelaskan sedikit apa itu materialistik? Baiklah, materialistik adalah sebutan untuk orang-orang yang hanya memikirkan materi. Mereka tidak orang yang mengambil paham materialistik ini hanya mementingkan harta, kekayaan, jabatan, dan uang dan lain sebagainya. Akibat dari gaya materialistik ini, seseorang rela melakukan seperti mengemis, mencuri, menipu, bahkan sekarang ini banyaknya
senantiasa memuji Rasulullah ketika dia berada di hadapan beliau dan mencela kehidupan berada di hadapan beliau. Umayyah bin Khalaf juga dianggap memiliki perilaku yang serupa. Berapa bangsa dengan demikian, sebab menuju surah Al-Humazah memberikan gambaran tentang latar belakang kedua surah ini serta kaitan dengan perilaku buruk yang dikatakan dalam surat Humazah tersebut. Tafsir surah Al-Humazah ayat ke surat Al-Humazah terdiri dari 9 ayat. Al-Humazah yang 4 lain yang Humazah artinya hancurnya sesuatu. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa sudah berisi tentang penguatan dan konsekuensi yang senantiasa diakui. Surah Al-Humazah memberikan pesan moral dan peringatan terhadap perilaku yang mencela, mengumpat dan keserakahan terhadap harta dunia itu sendiri. Sebanyak kita tidak memiliki sifat material itu sendiri, karena akibatnya cukup buruk terhadap kita sendiri yang dijelaskan tadi, seperti mencuri, mengemis atau memberitahu kepada orang lain, atau bahkan melakukan korupsi demi memenuhi gaya kita sendiri. Materi selanjutnya yaitu mengenai hedon atau hedonis. Siapa yang tahu mengenai hedon atau hedonis? Di sini ibu fokus ya, seperti yang tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran ibu hari ini. Baiklah, di sini ibu menjadi suatu perspektif agar kalian bersemangat untuk mengikuti pembelajaran ibu hari ini. Di sini ibu meminta kalian untuk berdiri. Baiklah, di sini cukup fokus. Apakah kalian sudah pernah tahu? Baiklah, di sini kita akan mempelajari sedikit mengenai fokus itu sendiri. Di sini siapa kawan yang bisa mengerti atau tahu? Kepada menteri, ibu persilahkan ke depan untuk membimbing teman-temannya. Fokus. Hedonisme itu sendiri adalah orang-orang yang menjadikan kesenangan dirinya sebagai tujuan dalam hidup, akan melakukan berbagai cara yang penting hidupnya hedon atau bahagia. Ia tidak mempedulikan norma-norma yang ada. Norma-norma yang ada dalam kehidupan ia berupa atau mencari kesenangan dunia atau tanpa memiliki kesenangan akhirat. Hubungan ini menimbulkan gaya hidup positif. Gaya positif itu adalah memiliki sesuatu belanja secara berlebihan tanpa berencana yang penting dirinya senang atau bahagia. Di mana konsumsi ini tidak menentukan barang yang ia beli itu bermanfaat atau tidak, dia hanya membeli. Di mana di dalam surah Al-Anshirah ayat 27 yaitu menjelaskan sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, itu adalah sangat ingat kepada Tuhannya. Berdasarkan Quran surah Al-Baqarah dan hadis riwayat Nasa'i, maka cara agar terhindar dari gaya hidup materialistik, hedonis dan konsumsi sebagai berikut, yaitu akan mendapatkan ridho dari Allah SWT, di mana kita akan menghindari gaya hidup konsumsi materialistik atau hedonis itu sendiri, akan mendapatkan ridho dari Allah SWT, karena Allah membenci orang yang bersifat memboros-boroskan hal-hal yang tidak penting yang dijelaskan tadi, yang berhubungan dengan konsumsi itu sendiri. Hidup menjadi tenang karena selalu bersyukur. Segala sesuatu yang
dan akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila dalam kita ada susah, kita harus selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengimbangi kesenangan dunia dan kesenangan di akhirat itu sendiri. Baiklah, di sini dalam materi ibu hari ini, di sini ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kalian harus menjelaskan materi sedikit mengenai apa itu materialistis, hedonisme dan konsumsi itu sendiri. Kelompok satu Tiara Winta, yang kelompok dua Feli, Tantri dan Yesi. Kelompok satu menjelaskan materialistik beserta contohnya. Yang kelompok dua menjelaskan mengenai hedonisme dan konsumsi itu sendiri. Di sini Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk mencari dan mendiskusikannya bersama dengan teman kelompoknya dan presentasinya ke depan. Kami Bu. Baiklah, kepada kelompok siapa yang sudah siap? Kami Bu. Kelompok dua yang akan mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami ingin apa itu hedon dengan konsumtif ya sudah. Ya. Hedon adalah sebuah pedoman yang mengutamakan kesenangan dan kenikmatan sebagai tujuan hidup manusia. Pandangan ini berfokus pada kepuasan dari kegiatan dan pengalaman yang diberi, yang memberi kenikmatan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak atau konsekuensi jangka panjang. Konsumtif di sisi lain merujuk pada perilaku yang ditandai oleh kecenderungan untuk terus-menerus mengkonsumsikan barang dan jasa sebagai cara untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pribadi. Itulah Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada kelompok dua yang sudah mendiskusikan diskusinya ke depan, dan selanjutnya Ibu akan memanggil kelompok selanjutnya yang membahas mengenai materialistik. Apa itu? Baik, materialistik yaitu adalah sebutan untuk orang-orang yang bergantung pada materi. Mereka ini menganut paham materialisme yang hanya mementingkan harta kekayaan, uang, jabatan, kedudukan, dan lain. Akibat gaya hidup materialistik ini, banyak orang yang rela menjadi pengemis, pencuri, penipu, rampok, dan perilaku kriminal lainnya. Baiklah, terima kasih kepada kelompok satu. Baiklah, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang dijelaskan dapat diterapkan dan menghindarkan dari apa itu materialistik, hedonisme, dan konsumsi itu sendiri. Siapa yang bisa menginfokan sedikit mengenai materi yang dijelaskan mengenai meraih kehidupan akhirat dan menjadi kaya, materialistik, hedonisme, dan konsumsi? Nantinya Ibu akan memberi nilai tambahan mengenai siapa yang bisa menjelaskan sedikit materi yang sangat pada anak Tiara yang bersilakan untuk menjelaskan sedikit mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Baik, itu meraih kehidupan di akhirat. Bagi kehidupan di akhirat adalah konsep yang diterima oleh beberapa agama dan keyakinan spiritual yang mengusulkan bahwa ada bentuk kehidupan setelah kematian fisik. Ini berarti bahwa setelah seseorang meninggal, mereka akan terus ada dalam bentuk tertentu, seperti sebagai roh atau jiwa, dan akan terus mengalami beberapa bentuk kehidupan atau eksistensi. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Tiara untuk menjelaskan mengenai materi kita hari ini. Tugas kalian sendiri di rumah yaitu Ibu akan memberi tugas yaitu menghafal Tuhan surah Al-Ma'idah ayat 1
Muhammadul Majid